Nah, sekarang kita minta untuk mewakili Jawa Tengah dari Pak Sutoyo Abadi. Suka kebalik. Jadi saudara sekalian, saya persingkat ya karena waktunya memang singkat. Tapi pesan saya bukan kepada hanya masyarakat Solo, tapi kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Masyarakat Indonesia harus tahu persis kenapa Jokowi sampai jadi presiden. Itu bermula dari si politik Yahudi yang sangat kecil dan sadis, yang disembunyikan namanya brainstorm size. Jadi itu adalah sebuah nama, persisnya nama itu adalah Freemasonry. Itu adalah satu politik yang akan menghancurkan Indonesia. Satu, rakyat Indonesia harus tahu kejadian ini adalah bersamaan setelah rontoknya Undang-Undang 45. Itu diganti 22. Wah, pada saat itu ideologi ini akan mencari presiden yang bisa dimainkan oleh semua kelompok kapitalis. Bapak jangan salah, bahwa kapitalis itu tidak bisa kerja dengan komunis. Itu satu kesatuan itu. Nah, pada saat itulah maka lahir dari Solo. Bapak ingat, ada yang disebut dengan apa namanya bom ya, di bom Bali pada saat itu. Coba ingat, semuanya ingat, seluruh Indonesia ingat. Condoleezza Rice itu datang ke Solo. Itu sudah pada konsep yang matang untuk mencetak, ketemulah yang namanya Jokowi akan jadikan presiden pada saat itu. Nah, saudara sekalian, di situ terlibat Megawati menolak, SBY menerima, dan ada dua jenderal yang menjadi motor untuk menjadikan Jokowi jadi presiden boneka yang akhirnya akan membawa kehancuran ini, yaitu Lut Binsar Panjaitan dan Hendro Priyono. Dua jenderal inilah yang terus berlanjut. Keempat, Anda ingat ketika Jokowi dibawa ke Singapura, beliau mengatakan apa? Aku kurang ngerti apa-apa. Itu kalau di Indonesia, aku nggak tahu apa-apa. Jadi sungguh-sungguh pada saya itu memang nggak tahu sama sekali itu. Kalau dia akan jadi presiden Indonesia, akhirnya terjadi rentetan cerita, dia masuk ke jadi gubernur, menjadi presiden. Disitulah suatu peristiwa yang namanya Pratikno, rektor gitu, bla 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 bla, cerita rektor ini. Disitulah akan lahir sebuah ijazah palsu. Muncullah yang namanya Bambang Tri, itu orangnya ada di sebelah kanan saya. Waktu itu dia tidak berpikir soal ijazah UGM sama sekali, hanya mencari bahwa ini di Solo ini ada seorang wali kota yang muncul dengan traf PKI. Ada seorang jenderal, waktu itu pangkat kolonel, dan kalau tidak salah pernah menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, sekarang Pangkop Wilhan. Dialah sebenarnya yang menututi siapa sesungguhnya Jokowi. Maka Bapak sering cerita, ini ditipu Jokowi. Iya, itu memang tipuan. Jadi Jokowi itu sesungguhnya presiden yang tidak tahu Indonesia akan dibawa kemana. Nah, kondisi ini terus berentet, Pak. Sampailah pada satu peristiwa yang namanya menjual kedaulatan negara, hancur Indonesia ini. Hancur itu hancur. Sampai-sampai kita semua mengenal ada PSN, ada PIK 11, PIK 1, sampai sebenarnya PIK itu sampai 11 itu. Muncul juga sebuah undang-undang namanya IKN. IKN itu adalah sebuah pelarian untuk mencarikan aguan mengganti PIK 1, PIK 2 yang itu namanya akan membentuk negara dalam negara. Itu siapa yang melakukan seperti itu? Jokowi. Jadi kita minta harus secara rasional. Ketika itu ada yang namanya Jakarta itu sekarang sudah terkepung, Pak. Termasuk PIK 2 itu sudah untung Prabowo sekarang mengeluarkan keputusan untuk menghapus dari PIK 2 ini. Itu kejahatan yang luar biasa. Berentet semua pulau-pulau akan dikuasai oleh oligarki. Nah, Bapak Ibu sekalian atau seluruh rakyat Indonesia, zaman Pak Karno itu dicekat itu, zaman Pak Harto dicekat untuk munculnya etnis Tionghoa yang memang sejak abad 13 itu akan menguasai Indonesia. Semua jebol total, Pak, semua jebol berantakan ketika yang namanya orang makhluk dari Solo ini, temannya Pak Usman Amiruddin, namanya Pak Jokowi jadi presiden. Itu jebol semuanya. Itu membuka sampai oligarki itu menguasai yang namanya faktor ekonomi dan politik, sampai etnis Tionghoa bisa membuat partai politik. Inilah sebuah kecelakaan yang sangat dahsyat. Maka kita sekarang menuntut Jokowi diadili. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa? Bisa. Hambatannya apa? Saya mengerti bahwa Pak Prabowo itu masih hutang budi dengan Jokowi, ngerti. Tetapi ingat, saya mengikuti perjalanan Pak Prabowo Subianto mulai sejak dia maju sebagai wakil presiden sampai dia itu maju wakil jadi presiden 3 kali. Percaya saya, itu dalam benak perasaan Pak Prabowo itu seorang yang anti oligarki. Itu asli itu sebenarnya. Maka saya setiap nulis, tolong Pak Prabowo kembali pada jati dirinya. Sepanjang tidak, maka saya bertaruh Prabowo akan hancur bersama Pak Jokowi.